Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله المولانا العظيم. Kaum muslimin, para jamaah Masjid As-Siratal Mustaqim rahimakumullah, para sesepuh, para pesepuh, para asatidz yang sempat hadir dan mengikuti taklim pada pagi hari ini, yang saya hormati, yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada umat yang beriman dan umat yang bertakwa. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkannya kepada yang mulia, junjungan kita, panutan kita, pengikut kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga salawat dan salam Allah senantiasa melimpahkannya kepada segenap umat manusia yang senantiasa taat tunduk patuh terhadap ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semuanya, yaitu salah satu di antara akhlak yang mulia yang sudah beberapa banyak ya kami sampaikan juga sebelumnya. Pada beberapa pertemuan yang lalu kami sampaikan, yaitu judul At-Tasamuh, yaitu adalah saling menghargai, saling menghormati, ya, istilahnya seperti itu. Sekarang saya ingin mencoba menyampaikan, yaitu dengan judul kedermawanan atau dermawan, ya, yaitu dalam bahasa Arabnya disebut al-jawad, al-jud, atau basitul yadain. Salah satu akhlak yang mulia itu adalah al-jawad atau al-jud atau basitul yadain, atau dalam bahasa kita kenal dengan kedermawanan atau dermawan. Ini adalah merupakan satu akhlak. Artinya ketika ini menjadi akhlak kita, berarti ini adalah menjadi sifat atau menjadi karakter, ya, yang ada pada diri kita. Mungkin kita kembali lagi kepada materi kita yang pertama-tama, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, bahwa sesempurna-sempurnanya orang-orang yang beriman itu adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu mereka yang paling baik akhlaknya, seperti itu.
Jadi kalau kita beriman kepada Allah kemudian buta, akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk, maka itu adalah orang yang tidak beriman sesungguhnya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mencoba untuk melatih diri menjadi manusia-manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Salah satunya di sini adalah al-jud, al-jawad atau basitul wajh, basitul yadaini. Di dalam literatur bahasa Arab kita menemukan bahwa al-jawad atau al-jud, ya, terutama al-jawad, di situ disebutkan huwa ismun min asma'illah. Itu adalah suatu nama di antara nama-nama Allah yang mulia. Wa ma'nahu kasirul jawad wal 'ata, yang artinya adalah banyak memberi, ya, wal 'ata, ya, memberi. Jadi banyak memberikan sesuatu yang disukai, yang disenangi oleh manusia, itu al-jawad. Lam yarud ismullah al-jawad fi al-Qur'anil Karim, tidak disebutkan atau tidak diwariskan asma Allah, nama Allah itu yaitu al-jawad di dalam Qur'an Karim, di dalam Quran. Walakin warada fil ahadits an-nubuwah, akan tetapi kalimat al-jawad ini adalah tersebut atau diwariskan di dalam hadis an-nubuwah, hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi al-jawad atau orang yang dermawan itu dia adalah orang yang kasirul jud wal 'ata, orang yang banyak memberi, seperti itu. Dan ini kalimat al-jawad itu diwariskan atau diriwayatkan atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Wa fi riwayat, di dalam satu riwayat, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala jawad yuhibbul jawad wa yuhibbu ma'anil akhlaq wa yakrahu safsafuha wa yakrahu safsafaha, ya, wa yakrahu safsafaha. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Albani fi sahihi. Di dalam satu riwayat disebutkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala jawad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha memberi, seperti itu. Yuhibbul jawad, oleh karena itu Allah itu cinta, senang kepada orang yang suka memberi. Wa yuhibbu ta'ala al-akhlaq, dan Allah itu senang kepada orang yang memiliki akhlak. Maksudnya di sini adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Wa yakrahu safsafuha, dan Allah adalah tidak suka atau tidak suka adalah qabihaha, keburukannya. Jadi artinya bahwa Allah Ta'ala yang mulia itu adalah senang, cinta kepada akhlak yang mulia, tapi adalah tidak suka kepada akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Jadi apabila kita coba sebutkan atau kita katakan al-jawad, orang yang suka memberi, itu adalah akhlak yang baik, maka akhlak yang buruk berarti adalah orang-orang yang tidak suka memberi kepada orang lain. Dalam kata lain adalah orang yang
pelit. Makna jawad, arti suk al-jawad ini adalah al-karam, yaitu kemuliaan, wasakha, ya, dan suka memberi, wasi'atul ata, dan orang yang luas, ya, suka memberi. Wa huwa badrul mal, yaitu orang yang suka mencurahkan hartanya, bisa sama hati nafsi, yaitu untuk memberikan, adalah merupakan wahwa badrul ma sama hati nafsi, yaitu dia adalah meluangkan atau mencurahkan hartanya, yaitu dengan kemuliaan akhlak yang ada pada dirinya. Jadi orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah merupakan kemuliaan akhlak. Biduni intizari maqabilin aw iwadin, dengan dia itu adalah tidak menunggu atau menanti untuk diberikan lagi. Jadi misalnya seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain, dia tidak mengharapkan kembalian, gitu ya, tidak mengharapkan kembalian atau ganti. Wah, saya mau beri sesuatu kepada orang lain, nah nanti mudah-mudahan ada ganti ini itu dan sebagainya. Nah, orang yang suka memberi itu di dalam kalimat ini disebutkan bahwa dia tidak menunggu untuk bisa ada kembalian yang diberikan kepadanya, atau dia tidak menunggu ganti seperti itu. Ya, inilah yang disebut dengan as-samahah. Di dalam literatur bahasa Indonesia, dermawan adalah sikap atau sifat seseorang yang sangat baik, yaitu berupa sikap murah hati. Ya, murah hati, artinya hatinya murah, ya, sehingga dia gampang sekali memberikan sesuatu kepada orang lain. Suka beramal dan gemar menolong terhadap sesama tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi kalau misalnya kita telah memiliki sifat, ya, akhlak dermawan, ya, suka memberi kepada orang lain, sudah menjadi karakter, maka dia suka memberikan kepada orang lain tanpa dia harus mengharapkan balasan dari orang lain. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita perlu meluaskan sedikit tentang apa itu dermawan. Ya, yaitu ada dua yang penting yang saya kira perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yaitu yang pertama adalah bentuk-bentuk kedermawanan. Nah, jadi biasanya kita ketika bicara tentang dermawan itu lebih banyak berorientasi kepada mal, biasanya begitu ya, mal yaitu harta benda atau memberikan makanan dan seterusnya. Tapi ternyata di sini kalau kita lihat bahwa bentuk-bentuk dermawan itu ada beberapa hal. Jadi kalau kita itu adalah orang yang dermawan, itu tidak hanya kita dermawan dalam konteks atau dalam bentuk yang bersifat maliyah, ya, harta benda. Oleh karena itu kita akan lihat bahwa bentuk-bentuk daripada kedermawanan ini yang pertama adalah memang bentuknya mal, harta, ya, atau harta benda. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang memiliki karakter dermawan, biasanya dia suka memberikan sesuatu berbentuk mal atau harta benda kepada orang lain, yaitu bersedekah, infak, atau berdonasi untuk membantu kebutuhan finansial
yang membutuhkannya karena kurang mampu. Nah, ini juga terjadi sebetulnya orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk mal, ini adalah biasanya orang yang seperti itu adalah memang dia sudah atau sudah menjadi karakter, Jadi orang yang karakternya seperti itu biasanya dia suka memberikan, dan biasanya dia itu orangnya sangat sensitif terhadap orang, sehingga dia kayak kok seperti itu dan sebagainya. Apakah itu dalam konteks kita memberikan secara pribadi? Ya, pribadi itu artinya ya apa yang kita punya langsung kita berikan kepada orang yang kita anggap dia sangat membutuhkan. Atau terkadang kita juga mengajak kawan-kawan, ya, mencari donasi, ya, mengajak untuk berinfak seperti itu. Kemudian hasilnya daripada donasi itu yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang kira-kira dia sangat membutuhkan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 274 Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang suka mendonasikan hartanya, memberikan hartanya kepada orang lain, alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang suka menafkahkan hartanya bil-laili wan nahar, apakah di waktu malam atau di waktu siang, sirran wa alaniyatan, apakah dalam keadaan rahasia, ya, diam-diam, atau mungkin dalam keadaan terang-terangan. Jadi kita boleh, kalau kita lihat di Al-Quran, kita boleh berdonasi kepada orang lain. Apakah kita diam-diam itu artinya ya rahasia, ya, tidak diketahui orang. Kita datang kepada seseorang, kita tahu bahwa orang tersebut kekurangan dan sebagainya, kita datang lalu kita memberikan sesuatu yang kita punya, ya, atau mungkin terang-terangan. Ya, terang-terangan itu ya diketahui orang lain, ya, diketahui dengan orang lain. Tapi dia memang ketika memberikan itu walaupun terang-terangan, itu bukan karena dia ingin dipuja atau ingin dilihat oleh orang lain, tapi memang dia adalah ikhlas memberikan donasi, memberikan bantuan kepada orang lain, seperti itu. Kemudian di dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kamu sekalian. Ini makan itu adalah bentuk mal, bentuk benda, ya, bentuk harta. Liwajhillah, saya memberikan sesuatu itu kepada kamu sekalian adalah karena Allah Ta'ala. La nuridu minkum, kami tidak mengharap dari kamu sekalian jazaan, balasan, wala syukura, dan tidak mengharapkan kepada kamu terima kasih, ya. Jadi tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih. Nah, kadang-kadang kita ini pada saat berdonasi, memberikan sesuatu kepada orang lain, ada terbentuk atau terbesit di dalam hati kita, ya. Misalnya saya memberikan uang kepada orang lain, saya memberikan sesuatu makanan kepada ya, pengemis atau siapalah dan sebagainya, begitu. Itu kadang-kadang kalau kita tidak mengharapkan balasan mungkin, ya. Tapi ketika kita tidak mengharapkan terima kasih, nah ini kadang-kadang kita juga terbesit dalam hati kita, dia sudah dikasih kok enggak terima kasih, ya diem aja. Nah, begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang ikhlas yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insan ini, bahwa orang yang memberikan makan kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain,
itu kalau di dalam Al-Quran sebaiknya dia jangan sampai mengharapkan sesuatu balasan. Ya, balasan itu ya macam-macam namanya balasannya, atau mengucapkan syukur. Walaupun memang ya dianjurkan dalam Al-Quran bahwa hendaklah kita bersyukur. Memang iya. Kalau kita diberikan orang lain donasi, bantuan, terima kasih ya. Terima kasih banget atas bantuannya dan sebagainya. Nah, seperti itu, syukur. Kita sebagai orang yang diberikan bantuan memang harus bersyukur, ya. Tapi bagi orang yang memberikan bantuan, sebaiknya ya jangan berharap seperti itu. Ya sudah, saya ikhlas karena Allah Taala. Dia mau terima kasih atau tidak, mau nggak saja, seperti itu. Nah, para bapak sekalian rahimahumullah, kemudian yang berikutnya Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, karena kita sebagai muslim ya, sebagai muslim itu kan ya tidak semua kita ini adalah selalu beruntung ya, selalu beruntung. Mungkin pada suatu saat kita ada kesulitan ya, kesulitan harta atau kesulitan apa seperti itu, maka Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah menganjurkan kepada kita agar kita saling tolong menolong. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Wala ta'awanu, dan jangan kamu sekalian tolong menolong alal ismi, di dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah, ini kadang-kadang kita di dalam pergaulan sehari-hari itu kadang-kadang kita mungkin tidak sadar bahwa kita terkadang melakukan kegiatan tolong menolong dengan sesama kita. Cuman yang dilakukan itu adalah dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ketika permusuhan, kita berbuat dosa, kita malah menolong kawan kita, menolong teman kita, seperti itu. Dan begitu juga pada perbuatan yang baik pun dia menolong. Jadi menolongnya itu apakah itu perbuatan yang baik ataukah itu perbuatan yang buruk, dia menolong juga, bantu membantu. Nah, di sini Allah mengkhususkan bahwa kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada saat kita tolong menolong, hendaklah kita dalam hal yang baik-baik saja. Jangan kita tolong menolong dalam hal keburukan. Misalnya ada orang sesuatu karena orang itu adalah orang yang misalnya dikenal orang yang buruk misalnya, kemudian orang tersebut melecehkan orang tersebut, yang orang buruk itu, yang lain kemudian mengikuti. Nah, itu namanya tolong menolong di dalam keburukan. Nah, para sekalian rahimakumullah, ini adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu adalah bahwa kita menolong kepada orang lain itu dalam bentuk tenaga, ya, tenaga atau mungkin waktu. Nah, tenaga itu kan bagaimana ya? Misalnya ada tetangga kita yang sedang butuh tenaga, misalnya kita membantu. Itu biasanya kalau kita sedang, kalau orang Jawa itu bilang barang gawe, ya, barang gawe itu sedang hajatan, ya, sedang hajatan. Biasanya kita kalau di kampung itu biasanya begitu. Kita butuh tenaga dari tetangga-tetangga kita, kita butuh bikin teratap, ya, teratap itu kalau kita ya pasang tenda seperti itu kita membantu. Nah, kemarin saya punya tukang, nah tukangnya kebetulan pas tetangganya itu ada hajatan, dia izin tidak tidak bekerja dulu karena mau bantu tetangga. Saya bilang oke, saya bilang gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk kedermawanan. Jadi terkadang kita membantu tenaga untuk tetangga itu kadang-kadang kita juga merasa enggan, ya, seperti itu.
Nah, orang yang memiliki akhlak yang baik itu biasanya membantu tetangga kita pada saat kita ini sedang ada kesulitan, itu biasanya otomatis. Saya beberapa hari yang lalu kebetulan ngajak cucu dengan istri ya naik motor, karena tenaga saya sekarang sudah mulai lemah sehingga ketika belok terlalu belok sehingga jatuh, begitu kan. Ketika jatuh otomatis itu orang-orang yang ada di dekat jalan yang melihat saya langsung otomatis dia datang dan membantu saya mengangkat motor saya, dan saya kemudian bisa duduk kembali dan berjalan. Ini adalah sifat ya atau karakter. Nah, ada orang yang mungkin melihat ada orang kecelakaan misalnya, dia mau cuek aja ya, tidak membantu, bodo amat, itu urusan dia seperti itu. Nah, bentuk daripada kedermawan seseorang itu adalah juga termasuk tenaga ya, tenaga apabila kita melihat ada saudara kita yang memang membutuhkan tenaga itu. Dan juga waktu. Nah, biasanya seperti ini, ketika misalnya tetangga kita butuh sesuatu, mungkin pertolongan dan sebagainya, itu kan di samping tenaga tapi juga waktu. Nah, waktu itu, nah kita biasanya kalau yang sibuk ya mungkin tidak ada waktu, tapi ada juga yang memang dia punya karakter baik, karena dia dermawan dengan waktu, maka dia menyempatkan diri walaupun mungkin dia harus izin kalau dari kantor ya, seperti itu. Izin dari kantor waktunya untuk karena ada sesuatu yang untuk misalnya membantu kepada tetangga kita seperti itu. Oke, jadi ini Allah menjelaskan kepada kita agar kita selalu bertolong-menolong kepada tetangga kita, saudara kita yang beriman, dan jangan sampai kita tolong-menolong dalam perbuatan yang dosa atau permusuhan. Yang berikutnya adalah bentuk kedermawanan kita itu adalah bentuk ilmu dan emosional. Bentuk ilmu. Dan kita melihat para asatidz yang mereka dengan senang untuk datang ke masjid taklim untuk memberikan ilmu, walaupun mungkin dia harus berkorban ya, berkorban mungkin waktu ya dan sebagainya, mungkin dia juga harus capek ya, seperti itu. Saya ingat dulu ketika mudah-mudahan ini bukan riak ya, mudah-mudahan bukan. Jadi saya dulu ketika pernah tugas di Lampung itu sebagai tenaga sukarela, itu saya diminta oleh orang kampung di sana, udah kampung tapi kampung lagi. Jadi kampung tapi masih kampungnya lagi. Istilahnya itu apa ya? Iya. Itu untuk menyampaikan ya ilmu-ilmu sedikit lah seperti itu. Nah, itu kebetulan pada waktu itu ada organisasi, punten ini saya sebutkan organisasi Muhammadiyah ya. Itu ketika saya datang ke kampung yang di kampungnya lagi itu malam hari ya, dan pada waktu itu belum ada listrik ya, belum ada listrik, berjalan seperti itu. Nah, pada waktu perjalanannya itu ada suatu tempat tertentu, daerah tertentu yang di situ ada anjing yang mengganggu kita. Seperti itu. Ya, tapi karena kita ini memang senang sekali atau suka ya menyampaikan ilmu walaupun tidak seberapa kepada masyarakat, tetap kita datang ke sini walaupun diganggu dan jalannya agak lumayan juga seperti itu. Nah, itu adalah bentuk ilmu. Nah, ketika kita menyampaikan ilmu itu sampaikan dengan ikhlas. Ya, karena apa? Karena ilmu yang disampaikan secara ikhlas itu biasanya akan banyak manfaatnya. Ya, biasanya akan banyak manfaatnya seperti itu. Dan dirasakan oleh orang yang menerima ilmu itu, apabila itu disampaikan dengan secara tulus ikhlas, itu biasanya rasanya juga nikmat, juga enak seperti itu.
menyampaikan ilmu kepada masyarakat secara tulus dan memberikan dukungan moral. Ya, ini juga termasuk dermawan. Dukungan moral kepada para pejuang atau kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi kita punya ilmu apalah ya, ilmu tafsir lah, ilmu tasawuf lah, ilmu akhlak misalnya lah, apa dan sebagainya, kita sampaikan kepada orang seperti itu yang ikhlas. Tapi juga termasuk ini adalah memberikan hal-hal yang bersifat emosional. Kan kadang-kadang kita juga cuek kepada orang lain ketika orang lain mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami problem, ya seperti itu. Tapi orang yang dermawan itu dia kalau ada saudara kita yang sedang terkena problem, kita bisa memberikan sesuatu yang merupakan solusi. Bagaimana solusinya? Sehingga dia misalnya ya tidak putus asa, dia tetap bisa hidup dengan baik seperti itu. Ya kadang-kadang kalau saya itu biasanya motivatornya itu biasanya istri, ya istri. Ya saya bagaimanapun juga sebagai manusia biasa, terkadang-kadang saya juga merasa sesuatu yang gimana ya, seperti itu. Ketika ada masalah seperti itu, kadang-kadang istri saya sudahlah itu sudah kehendak Tuhan dan sebagainya. Itu istri saya motivator juga dengan saya ternyata. Tapi saya kadang-kadang juga begini, ya bukan hanya sekedar seperti itu, tapi solusinya bagaimana? Solusinya, akhirnya dia berikan solusi begini. Ya itulah yang namanya orang dermawan itu, di samping dia memberikan ilmu, ya dia juga memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, di sini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktubuna. Nah, ini hati-hati bagi orang yang sudah punya ilmu. Jangan pelit ilmu, ya. Innal ladzina yaktubuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna nyimpen atau apa ya? Ngumpet apa? Nyimpen ya? Ngumpetin. Nah, ya. Orang-orang yang ngumpetin atau nyimpen ngumpetin ma'anzalallah apa yang Allah ma'anzalna minal bayyinat, apa-apa yang aku telah turunkan minal bayyinat dari suatu keterangan-keterangan, dari keterangan-keterangan sesuatu. Jadi ada orang yang telah mendapatkan sesuatu ilmu, ini maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu orang tersebut ngumpetin, tidak mau menceritakan, tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Nah, saya salut kepada kawan-kawan kita di sini, para asatidz, subhanallah, ya, dengan ikhlas mereka menyampaikan ilmunya. Karena apa? Dia sudah punya. Yang menurut dia ya, saya punya ilmu ini, seperti itu. Lalu kemudian mereka menyampaikan, tapi tidak diumpetin, tidak disimpan saja, kan gitu kan? Nah, begitu. Wal huda, dan begitu juga keterangan-keterangan dari Al-Quran, wal huda, dan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami Allah menjelaskan kepada manusia. Jadi maksudnya apabila Allah telah menjelaskan kepada kita, kita sudah mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain, ya, seperti itu. Kita jangan simpan, ya, kita jangan simpan. Jadi kita coba sampaikan kepada orang lain supaya apa? Orang lain mungkin yang belum tahu itu tahu, seperti itu. Nah, ketika orang lain belum tahu kemudian tahu, nah tentunya harapan kita adalah yang tidak tahu kemudian tahu itu dia bisa mengamalkan. Sebetulnya itu. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, ya, balighu anni walau sampaikanlah dari saya
Walau ayat, walaupun itu hanya satu ayat, kalau kamu tahu ya sampaikan. Oke. Min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah aku jelaskan kepada manusia fil kitab, yang ada di dalam kitab Allah. Jadi di sini saya ulang lagi, orang-orang yang nyimpan, yang ngumpetin ilmu-ilmu Allah yang telah diberikan kepada manusia, ya, apakah itu bentuk keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, petunjuk setelah Allah berikan kepada manusia di dalam kitab, orang yang tersebut itu ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu Pak. Makanya ya alhamdulillah ya, kita insya Allah memberikan itu tidak harus kepada misalnya jamaah yang enggak juga ya, tidak harus kepada jamaah, tapi mungkin kepada anak, kepada istri, kan begitu. Apalagi sebagai kaum lelaki yang sebagai pemimpin di keluarga, dia menyampaikan kepada istrinya, jangan takut. Ini biasanya kan kelemahan kita orang laki-laki kan, ketika kita menyampaikan kepada istrinya, takut digertak istrinya. Nah gitu. Kalau kita takut, itu kata Allah adalah mereka orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya siapa? Maksudnya para malaikat, ya itu. Para bapak sekalian rahimahullah, maka marilah bersama-sama apabila kita sudah dapat ilmunya, tidak disimpan, ya tidak disimpan dalam hati, tapi kita sampaikan kepada siapa saja, terserah, ya. Pada suatu saat ada khotib, ya, pada hari apa saya lupa, di sini, itu dia membaca ayat yang harusnya tidak ada kum, tapi dia sebutkan ada kumnya. Langsung saya bilang, Ustaz Tonton tadi begini. Oh ya, terima kasih. Begitu. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai suatu kesalahan itu diulang-ulangi, ya padahal itu salah. Nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita memberikan sedekah, ya, dalam konteks yang bersifat emosional. Di sini Allah menyatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya apabila kita mendapatkan kesulitan, maka nanti insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan. Mungkin para bapak sekalian yang sekarang sudah berhasil, ya, yang sudah secara maliyah misalnya sudah berhasil, kemasyarakatan juga sudah berhasil, itu mungkin dulu, ya, mungkin dulu juga sulit, ya, mungkin dulu sulit. Sulit bagaimana? Ya tidak mudah, mencari uang tidak mudah, usahanya tidak mudah, ketika belajar juga dia sulit, ya seperti itu. Tapi kemudian karena dia sungguh-sungguh ketika berusaha, maka berikutnya kita menjadi mudah. Ya seperti saya pensiun kan mudah kan, nggak kerja ada duit kan mudah. Ya seperti itu. Ya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya ketika orang mendapatkan kesulitan, maka suatu saat dia akan mendapatkan kemudahan. Nah, ini cara memberikan motivasi kepada orang lain itu seperti itu. Kemudian apa lagi motivasi yang dapat kita berikan? Misalnya Allah berfirman dalam Al-Mujadalah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat, ya, derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menyampaikan ilmu dengan beberapa derajat. Nah, ini juga merupakan motivasi. Jadi
orang-orang yang beriman kita, kalau kita bisa mempertahankan keyakinan kita, keimanan kita, ya orang beriman itu tidak selamanya dia tidak mendapatkan percobaan dari Allah. Pasti suatu saat kita dicoba oleh Allah Ta'ala dengan keimanan kita, seperti itu. Tapi pada saat kita dicoba, kita tetap beriman kepada Allah, ya, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi terkadang ketika kita dicoba keimanan kita kadang-kadang ada melewat juga, ya, melewat keimanannya itu, menjadi tidak yakin, keyakinan menjadi berkurang, ya, keimanannya menjadi berkurang. Orang-orang yang beriman yang dicoba oleh Allah Ta'ala, kemudian kita tetap beriman, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percobaan itu macam-macam. Bisa cobaan dari istrinya, bisa cobaan karena kena musibah, sakit dan sebagainya, seperti itu. Dan juga orang-orang yang menyampaikan ilmu. Orang menyampaikan ilmu apa saja? Al-Quran, ya, ilmu tauhid, akidah, sejarah, ya, ilmu nahwu, dan banyak sekali ya ilmu agama Islam. Nah, orang yang menyampaikan ilmu itu Allah akan berikan derajat, walaupun mungkin sementara manusia tidak menganggap apa-apa, barangkali. Sementara manusia tidak menganggap apa-apa, menganggap biasa saja. Tapi sesungguhnya orang yang menyampaikan ilmu itu sungguh bahwa Allah itu berikan derajat kepada kita. Derajat bagaimana? Derajat di dunia, dan insya Allah nanti akan mendapatkan derajat di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Amin. Kemudian berikutnya, ini juga termasuk motivasi bagi orang yang menyampaikan ilmu, ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam, kita semuanya ini anak Adam, sudah mati, wafat, inqata'a amaluhu, maka akan putuslah amalnya. Ya kan, kalau kita mati putus amalnya, nggak bisa beramal lagi, namanya sudah mati, kan seperti itu kan. Illa min salas, kecuali ada 3. Jadi amal kita tetap ada, tetap berlanjut. Apabila kita mati itu ada 3. Yaitu yang pertama sedekahun jariyah. Apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah apa? Ya, sedekah jariyah macam-macam. Membangun masjid, sedekah jariyah. Membangun madrasah, sedekah jariyah. Ya kan, seperti itu. Membangun jalan, sedekah jariyah. Kemudian membangun misalnya pantai-pantai asuhan, ya, pantai asuhan itu adalah sedekah jariyah. Karena apa? Karena ya, masjid, madrasah, jalan, pantai asuhan, ketika kita sudah wafat, maka itu tetap dimanfaatkan oleh manusia. Masjid digunakan berjamaah setiap hari, madrasah digunakan untuk sekolah anak-anak kita, jalan digunakan untuk orang-orang supaya lewatnya mulus, ya, bisa sampai ke tujuan. Pantai asuhan, ya, digunakan untuk mengasuh anak-anak yatim, du'afa dan sebagainya. Nah, itu adalah sedekah jariyah. Walaupun kita mati, kalau masjidnya masih digunakan, jalannya masih digunakan, madrasahnya masih digunakan, maka insya Allah itu adalah termasuk sedekah jariyah. Nah, berikutnya adalah wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat bagaimana? Ya, ilmu yang disampaikan kepada orang, kepada manusia, kepada jamaah, kepada jamaah. Kemudian ilmu itu setelah disampaikan, mereka ingat, mereka faham, dan kemudian diamalkan oleh orang yang mendapatkan ilmu. Ya, maka itu juga termasuk namanya ilmu yuntafa'u bihi.
Makanya kita kalau berdoa, kadang-kadang kita berdoa misalnya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, oke. Jadi ilmu yang disampaikan kepada orang lain itu tidak harus ustaz, tidak juga. Ini guru-guru fisika, guru-guru di sekolah umum itu menyampaikan ilmunya, kemudian muridnya paham, bisa mengamalkan, bisa menggunakan, dia bisa menciptakan alat-alat perang misalnya, luar biasa, bermanfaat kan? Wa waladun sholih yad'u lah, ini yang mungkin barangkali yang agak berat ya sebetulnya. Yaitu anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Kalau mungkin kita sudah terbiasa ya, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, sudah terbiasa, alhamdulillah. Kenapa? Ya karena kita anak soleh, yang mendapatkan manfaat siapa? Orang tua kita. Nah, kita berusaha lagi bagaimana caranya agar anak-anak kita juga menjadi anak soleh. Bagaimana menjadi anak soleh? Nah, ya tentunya kita harus mendidik ya, anak-anak kita. Dari kecil sudah diajari membaca Al-Fatihah misalnya, membaca hafalan Al-Fatihah, hafalan ayat-ayat pendek, diajari sholat, diajari wudu, diajari doa, termasuk doa kepada orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, dan seterusnya. Nah itu adalah, membentuk anak soleh ini juga tidak gampang. Karena orang tua itu ketika ingin menjadikan anak menjadi anak soleh, maka orang tua harus bisa menjadi contohnya. Nyuruh anak suruh sholat, orang tuanya nggak sholat. Misalnya, nyuruh anak supaya kalau ngomong yang baik, orang tuanya ngomongnya nggak baik. Ya seperti itu. Jadi orang tua ketika mendidik anak-anaknya itu atau ya anak-anak kita, maka orang tua harus memberikan contoh sehingga anak kita ya dengan ikhlas ya setelah sholat ya selalu mendoakan kepada orang tua kita. Nah berikutnya ini termasuk motivasi juga ya. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tentu atau pasti bahwa kami Allah itu akan menguji kamu, kita akan diuji kamu. Tentu bahwa Allah itu akan menguji kamu sekalian bisyai'in dengan sesuatu. Apa sesuatu? Minal khauf, yaitu rasa takut. Bisa jadi kita ketika hidup rasanya takut ya, takut karena takut kata kita dan sebagainya, takut apa dan sebagainya. Wal ju', lapar, ya nggak punya uang, tadinya uangnya mah banyak, datanya dicopet, ditipu, apalagi sekarang dengan model online luar biasa. Kita kadang-kadang kaget uang kita habis ludes ya di rekening ya seperti itu. Karena apa? Karena ditipu oleh online itu sehingga kita menjadi orang yang lapar. Wa naqsi minal amwal, termasuk tadi yang saya sebutkan adalah berkurangnya harta benda. Wal anfus, dan jiwa, maksudnya mungkin ada keluarga kita yang meninggal. Was samarat, dan buah-buahan. Jadi kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, termasuk lapar, takut, hartanya kurang, dan kemudian buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman, wa basyiris shabirin, maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Ya,
memang untuk bersabar ini kadang-kadang kita juga perlu latihan ya. Kadang-kadang kalau yang nggak terlatih, begitu baru diuji sedikit tidak sabar. Masih ada sedikit materinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sifat kedermawanan. Ya, biasanya kalau orang suka dermawan itu ada nilai-nilainya. Yang pertama adalah biasanya ikhlas. Orang yang suka berderma itu biasanya ikhlas. Orang yang suka berderma tapi tidak ikhlas, itu berarti dia sebenarnya tidak suka berderma. Begitu. Derma tapi tidak ikhlas, berarti dia tidak suka berderma itu sebetulnya, karena dia ikhlas. Makanya kalau orang yang suka dermawan, ya dia suka berderma, maka dia orangnya biasanya tulus ikhlas. Memberi murni karena panggilan hati nurani untuk meringankan beban orang lain tanpa pamrih atau harapan dipuji dari orang lain, atau harapan dipuji dari orang yang memberi atau mungkin dari orang lain. Di dalam surah Al-Insan Allah menyebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Ini sudah saya sebutkan di atas tadi. Sesungguhnya kami memberikan kamu sekalian adalah karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya tidak berharap balasan dan tidak berharap terima kasih dari kamu. Ini sudah saya sebutkan di atas. Yang kemudian berikutnya Al-Baqarah 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak diikutkan atau tidak diikuti apa yang sudah dia nafkahkan itu dengan harapan mana. Ya saya akan memberi kepada sebulan ya mudah-mudahan tak begini mana namanya. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tapi tidak diikutkan dengan harapan. Ya. Wala ada dan tidak diikuti dengan apa? Ada itu yang menyakitkan. Sudah memberikan nafkah kepada orang tapi menyakitkan. Yang disedekahi disakiti. Ya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka itu adalah pahala mereka di sisi Allah, tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Para bapak sekalian rahimakumullah. Jadi orang-orang yang ikhlas itu adalah orang yang menafkahkan hartanya, tidak mengharapkan sesuatu dan dia tidak memberikan sakit kepada orang yang dinafkahi atau orang yang diberikan harta atau orang yang disedekahi. Orang tersebut pahalanya luar biasa. Ya, mari kita mencoba berlatih untuk yang demikian. Berikutnya, kemudian orang yang ini nilai bagi orang yang bersedekah. Rasa empati terhadap sesama. Nah, biasanya orang yang bersedekah itu akan muncul di dalam dirinya rasa empati. Rasa empati itu apa? Ya, bisa merasakan bagaimana orang lain merasakan sesuatu. Ya, seperti itu. Kemampuan merasakan penderitaan dan kesulitan orang lain sehingga muncul dorongan kuat untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Nah, ini ceritanya yaitu pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masih baru berdakwah dan baru beberapa orang yang yang masuk Islam seperti itu. Ini Rasulullah dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah terhadap para sahabatnya. Ya, seperti itu. Yes, oke, saya sebutkan di sini ayatnya atau bahasa 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'mini raufur rahim. Ini saya terjemahkan.
Saya agak sulit menerjemahkan ini, maka saya tulis di sini. Sungguh telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul dari kaummu. Dari orang-orang Arab itu, ketika datang rasul Nabi terakhir itu adalah dari golongan mereka. Berat merasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi maksudnya Rasulullah SAW itu merasakan betul bagaimana penderitaan yang dialami oleh sahabatnya yang telah masuk Islam, yang telah beriman. Bilal itu luar biasa. Ketika dia beriman, oleh majikannya ditaruh di tengah lapang, terus di atasnya ditaruh batu. Kemudian ditanya, wahai Bilal, apakah kamu tetap beriman? Ahad yang mengatakan ahad. Nah, kemudian ada sahabat yang melihat, lalu kemudian dibeli sehingga dia menjadi seorang yang bebas seperti itu. Jadi merasakan bagaimana penderitaan kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keislaman, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Itu Rasulullah SAW itu betapa sedihnya, betapa rasanya menghadapi atau mempertahankan sahabat-sahabatnya yang pernah berislam. Karena apa? Karena luar biasa tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah menghadapi orang-orang Quraisy kafir yang mereka itu ingin mengganggu orang-orang yang telah beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga ingin dibunuh pada saat itu. Nah, ini Rasulullah sangat empati kepada sahabat-sahabatnya. Kita juga begitu mestinya. Ketika kita mungkin TKM atau mungkin jamaah, katakanlah gitu ya. Ketika kita punya saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang kemudian mereka rajin datang ke masjid untuk berjamaah, bertaklim, kita harus empati kepada kawan-kawan kita. Artinya kita harus ada rasa hormat, kasih sayang kepada sesama kita. Jangan kita cuek saja, kan seperti itu. Oke. Ada satu hadis menyatakan, saya bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi, rawahu Muslim. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meringankan atau mempermudah terhadap orang mukmin dari kesulitan dunia, begitu Allah akan mempermudah kepadanya dari kesulitan di hari kiamat. Jadi kalau kita ada saudara kita yang kesulitan, kita permudah, kita bikin mudah dia, maka Allah akan mempermudah kepadanya nanti di yaumil qiyamah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi, dan Allah itu adalah selalu akan membantu hambanya selagi hambanya itu adalah membantu kepada saudaranya yang lain. Masih sedikit ini kita habiskan, ini sudah habis nih. Kemudian kelebihan bagi orang yang suka derma, yaitu menghilangkan cinta berlebih terhadap harta. Kita terkadang terhadap harta selalu cinta, sehingga berkurang sedikit aja sudah merasa berkurang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad."
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau dan perhiasan-perhiasan, watafakhurun dan apa namanya tafakhur itu ya berbangga-bangga ya, watafakhurun bainakum dan hanya berbangga-bangga. Jadi kita punya dunia itu enggak usah punya rumah, punya tanah dan sebagainya. Biasanya begitu, watafakhurun. Watakasurun fil amwal dan apa ya? Berbanyak-banyak atau memperbanyak harta, wal aulad dan anak-anak. Jadi maksudnya adalah bahwa jangan sampai bahwa kita punya dunia itu seperti itu. Ya, kita punya dunia itu adalah karena landasan kita punya kewajiban. Misalnya kita punya istri, kita punya anak, kita harus punya rumah, kita harus berteduh, kan begitu. Mungkin kita harus punya simpenan. Karena punya simpenan apa ya? Mungkin nanti suatu saat anak kita harus belajar, harus nikah, kan begitu. Ketika nikah itu kan perintah agama. Nah seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai dunia itu bukan sekedar hanya untuk berbangga-bangga, tidak ada. Kita punya harta benda boleh silakan, tapi bukan karena berbangga-bangga, tapi adalah karena untuk kewajiban kita sebagai orang laki-laki untuk memenuhi hajat kebutuhan keluarga kita, punya rumah, mendidik anak, untuk biaya anak-anak kita dan sebagainya. Seperti itu. Kita punya rumah yang nyaman supaya apa? Supaya keluarga kita nyaman di rumah. Seperti itu. Oke, saya kira mungkin sampai di sini dulu ya. Ini sudah terlalu banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Sebetulnya masih ada beberapa lagi yang intinya adalah bahwa yang terakhir ini jangan sampai bahwa karena kita punya harta itu kemudian kita melangkah menjadi orang yang hanya cinta kepada dunia, itu tidak. Tapi karena kita suka bersedekah, maka kita menjadi tidak cinta kepada dunia. Dunia yang kita miliki itu hanyalah kewajiban kita. Makanya kalau orang-orang yang cinta dunia itu kadang-kadang dia suka lupa cara mencari dunia, lupa yang harusnya kita tidak boleh, menjadi dibolehkan, menjadi orang yang korupsi, menipu dan sebagainya. Kenapa? Karena dia cinta dunia. Tapi kalau orang-orang yang bukan cinta dunia tapi mencari dunia karena kewajiban, yang penting mencari dunia adalah karena dia mengharapkan atau karena menjalankan kewajibannya. Ya, berarti dia mencari dunia bukan untuk tafakhur, bukan, tapi adalah untuk menjalankan kewajiban kita. Seperti itu. Para bapak sekalian, barangkali mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin barangkali Pak Zainal mungkin ada pendapat, silakan. Maka ya, tadi saya yang disampaikan Pak Haji bahwa apabila kita punya ilmu dan kita simpan, ya paling tidak kita informasikan kepada keluarga kita. Tapi memang kadang-kadang saya sendiri menyampaikan, misalnya gini, kalau bangun tuh subuh 3:30 bangun gitu kan. Tapi kadang-kadang saya sendiri besoknya malah telat gitu. Emang berat ya? Agak keras sedikit dan nggak ada mic-nya. Oh, nggak ada mic-nya ya. Oh. Jadi gini Pak Haji. Ya, kerasa sedikit. Ya. Jadi gini, sebetulnya apabila ya pada diri kita memahami yang dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa ada keterangan fu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang pernah disampaikan oleh Gus Baha. Kalau nggak salah pernah disampaikan oleh Ustaz Muhammad ya, kalau nggak salah ya. Ya. Itu utamanya gitu sebetulnya pada keluarga. Artinya kita menyampaikan kesana kemari, tapi keluarga kita sendiri terlupakan. Terutama bagi orang tua yang punya anak laki-laki, itu menjadi perhatian itu.
jangan sampai kita, maaf ya, mohon dikoreksi ya kalau saya terlalu vulgar. Artinya kita sendiri kadang-kadang terlena dengan keasikan kita beribadah, tapi kita melupakan pada keluarga kita, terutama anak laki-laki kita itu. Nah, kalau iya, sementara sebetulnya fasilitas di tempat kita nih di masjid ya, yang dipimpin oleh Pak Muhammad ini sudah cukup memadai, ada AC, tempat air juga tersedia, karpetnya juga rapi, baik. Nah, tetapi masih baru ada 3 shop yang ada di sini, terutama subuh. Sebetulnya kalau pada keluarga masing-masing itu membawa anak laki-laki, insya Allah itu akan bertambah. Nah, jadi ini yang dimaksud Pak Haji tadi sampaikan, jangan kita umpetin punya ilmu. Nah, saya kira apakah kita juga bisa menyampaikan pada keluarga kita bahwa itu kewajiban kita sebagai orang tua gitu. Nah, karena yang saya kurang paham juga gini, kalimat ini, fu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kok kalimatnya keras banget gitu ya? Enggak karena tidak menjaga, kamu nanti akan susah masuk surga. Tapi ini keras, ancamannya langsung neraka gitu Pak Haji. Berarti ini keseriusan banget soal masalah ini. Saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ya. Tidak sempat belajar semuanya barangkali, yang pokok aja. Mengenai dermawan ini Pak Haji barangkali memang mudah diucapkan ya. Berat dilaksanakan barangkali. Iya. Nanti aturan sendiri barangkali kalau saya dibaca di Google itu ada sebenarnya 15 ayat yang menyatakan bahwa manusia itu pikir gitu. Manusia itu bisa berpikir gitu. Dia apa itu kan. Itu godaan seperti ini barangkali. Sehingga berat sekali untuk dermawan ini. Mudah-mudahan barangkali hanya menyampaikan supaya kita bersedekah zakat bukan, supaya kita tidak pelit, tidak bahaya gitu kan. Sehingga ada 12 ayat dan 3 ayat, sehingga ada di Al-Ma'arij atau Al-Ma'arij ayat 21, Al-Ma'arij ya ayat 21 yang berbunyi wa idza massahu khairu man'a, wa idza massahu khairu man'a, wa idza massahu khairu man'a. Jadi ketika manusia itu diberi kebaikan, kenikmatan itu akan menjadi kikir gitu, proyek gitu bagi dia. Sehingga fakta di masa itu banyak banget kita nggak hanya misalnya bekerja gitu. Sehingga banyak orang tidak mengerti gitu. Bagi ngasih ke orang lain gitu, ke istri aja proyek gitu. Ada itu. Sehingga jadi masalah rumah tangganya gitu. Enggak cinta itu biasa. Istri aja proyek bagi orang lain gitu. Di perhitungan gitu, nggak ada kejujuran, nggak ada buta gitu, itulah godaannya ya. Sehingga itu mungkin karena mungkin tidak punya ilmu, akhirnya dia keisi aja pelit gitu. Makanya harus dengan ilmunya gitu kan. Memang godaannya banyak sekali untuk berdoa ini ya. Termasuk mungkin setan itu menggoda kita supaya kita digodain supaya jadi miskin gitu kan. Jangan mau malah lah kamu jadi miskin gitu, jangan memberilah supaya nanti kamu jadi miskin gitu kan. Ada di Al-Baqarah 28 tidak salah. Asyaitu ya itu kumul fakro ya. Sehingga barangkali mungkin ya tadi pagi mungkin tipnya itu yang dibiasakan kita tidak menggila-gila pada harta gitu ya. Berlebihan lah mencari harta supaya kita tidak pelit gitu. Ya itu aja Pak, terima kasih. Iya, kasih. Ya cukup dulu nanti kita ada yang Harta gitu kan, berlebihan lah mencari harta supaya kita tidak pelit gitu Pak. Ya itu aja Pak, terima kasih. Iya, kasih. Ya cukup dulu nanti kita ada yang lain. Yusuf ya, silakan ya. Ya baik, terima kasih Pak Kora pertama. Jadi Pak Kora lebih kepada firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Makanya itu Al-Quran itu ada yang disebut duluan baru kemudian berikutnya ya, ku anfusakum. Jadi yang pertama itu adalah jawabkanlah diri kamu, berarti secara pribadi, nafsu kita, diri kita. Anfusakum kamu sekalian, wa ahlikum baru kemudian ahlimu, kan seperti itu. Jadi bukan bersamaan
menjadikan diri kita dulu seperti itu, agar kita itu terjauh dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya caranya ya beriman yang kuat, bertakwa yang baik, kemudian beramal yang soleh, ya kewajiban jangan ditinggalkan, sholat 5 waktu, yang kemudian sangat dianjurkan oleh Rasulullah, misalnya punten berjamaah, ya sampai Rasulullah ketika itu ada seorang buta, ya yang ditanyakan oleh Rasulullah, wahai orang buta, seperti itu, ya, apakah kamu mendengarkan suara azan? Jadi ada orang buta itu kan dia ditanya oleh Rasulullah, tapi saya ya Rasulullah, jawab si buta itu, saya nggak bisa melihat Rasulullah, kadang-kadang saya keliru jalan misalnya kan gitu. Nah ya sudah, kalau begitu nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi kemudian ketika si buta itu sudah mulai keluar dari masjid, dipanggil, ya Umya, wahai orang buta, di sini lagi. Setelah itu kamu dengar suara azan atau tidak? Kan begitu kan. Lalu kemudian si buta menjawab, iya ya Rasulullah, saya mendengar azan, saya dengar. Oh kalau begitu kamu datang ke masjid ya? Nah itu kira-kira begitu. Jadi orang yang buta saja ketika Rasulullah meminta agar dia itu adalah datang ke masjid. Nah kita membina itu ya diri kita dulu. Memang kita diri dulu. Jangan sampai kita misalnya jamaahnya apa ya, ogah-ogahan misalnya seperti itu. Ya kita jamaah, kecuali kalau sedang tidak di sini ya, sedang kerja misalnya, kita kerjanya juga di sana berjamaah di tempat kerja kan seperti itu. Gitu. Jadi diri kita, setelah diri kita oke, betul-betul, ya kita mencoba untuk mengajak kepada keluarga kita. Nah, mengajak kepada keluarga kita itu tidak sekonyong-konyong, Pak. Ini kadang-kadang kita kelirunya begitu. Sekonyong-konyong itu ketika anak masih muda kita biarin aja. Begitu sudah gede baru diajak-ajak. Ya nggak begitu juga sih. Ya begitu ya Pak ya. Jadi harus dari kecil ya. Dari kecil saja. Seperti itu. Kemarin saya pas mau Jumatan, saya mau berangkat Jumatan, cucu saya ikut. Katanya, Mbak ikut Jumatan, ikut bener ya. Nah, rupanya dia, ya namanya sudah nggak kecil ya. Begitu berangkat Jumatan dia naik sepeda sebelum masuk nggak mau, akhirnya muter-muter di lapangan gitu. Nah saya kan ngeri juga masih kecil kan, saya akan keluar begitu sudah sholat tahiyatul masjid, saya keluar dari masuk dia. Begitu masuk, yang mana kecil kan dia ya nggak betah, kayak pendiam itu nggak betah, akhirnya muter-muter. Nah kan di masjid muter-muter di masjid saya kan nggak enak juga. Akhirnya saya suruh duduk, saya suruh duduk, akhirnya apa? Merebus pilih, nangis. Ya sudah pulang, akhirnya pulang. Jadi memang mendidik anak itu adalah kalau bisa bukan setelah dia lahir, sebelum lahir. Ya sebelum lahir masih ada di dalam perut ibunya. Bagaimana? Ibunya membiasakan sholat, bapaknya membiasakan sholat, bapaknya membiasakan jamaah, sehingga dia secara tidak langsung si anaknya itu berada di dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Ya, bapaknya soleh, ibunya soleh, sehingga dia terdidik di dalam perutnya itu untuk menjadi orang soleh. Apalagi setelah dewasa, setelah lahir ya maksud saya setelah lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu lahir di dalam fitrah. Kalau dalam fitrah yang saya pahami di dalam Al-Quran itu adalah dia lahir membawa tauhid. Ya, kenapa bawa tauhid? Yaitu dulu ketika roh kita belum lahir itu pernah dikomunikasi oleh Allah. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kamu? Maka roh-roh kita menjawab, qalu bala, ya engkau adalah Tuhan kami.
Maka ketika lahir ya yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya membawa tauhid. Makanya disebutkan fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang-orang tua itulah yang menjadikan dirinya, anaknya menjadi Majusi, Nasrani dan sebagainya. Ya makanya semenjak anak kita masih di sini, kita sudah mendidik anak kita dengan kita beribadah, kita menjadi orang yang soleh. Maka ketika lahir kita didik secara fisik, secara nyata. Masih kecil diajak Bismillahirrahmanirrahim, mau makan diajak berdoa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kan seperti itu. Nah, kemudian setelah biasa, setelah dewasa, maka anak kita menjadi terbiasa. Itulah yang disebut dengan akhlak sebetulnya. Menjadi terbiasa. Jadi kita memang jangan mendidik secara spontanitas. Ketika dewasa baru bilangin begini jangan. Memang harus dimulai mendidik kita atau mendidik anak kita itu dari semenjak masih kecil. Itu namanya qu anfusakum wa ahlikum, dan ahli kamu. Jadi kita sendiri kita harus menjadi orang yang baik, yang soleh, yang sholatnya baik. Kemudian ahlikum, ahli kamu kita didik juga seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Kora kalian. Barangkali ya. Oke. Kemudian Pak Haji Zainal, ya betul juga. Yang disampaikan Pak Haji itu betul. Memang kita sebetulnya maka dalam konteks ini memang harus berlatih. Misalnya contoh kita mau Jumatan misalnya, ketika kita mau Jumatan kita sudah bawa itu, itu namanya berlatih, kan begitu. Nah ketika Jumatan kan mungkin taruh di depan kalau di sini, atau mungkin ketika ada kotak ya silakan saja. Jadi harus berlatih memang. Nah berlatih ini ya harus istilahnya harus dipaksa dulu. Memang harus dipaksa dulu Pak. Begitu. Kalau nggak dipaksa ya susah juga. Ya, makanya dikatakan oleh Pak Zainal dengan istri aja sampai pelit. Kenapa? Karena saking ya pelitnya peditnya ya jangan sampai. Ya kita umat Islam itu kan sudah seperti Pak Zainal katakan itu dilatih untuk, makanya wajib zakat itu wajib. Nah gitu kan. Kenapa wajib? Ya supaya kita jangan menjadi orang yang pelit. Harta kita itu bukan harta semata-mata, harta yang harus kita miliki semuanya, tidak. Ada hak dari harta itu adalah yang 8 asnaf itu. Nah, maka ketika kita sudah membayar zakat, itulah latihan kita untuk menjadi orang yang tidak pelit sebetulnya. Tapi kalau sudah zakat saja ogah, ya sudah. Itu menjadi manusia-manusia yang ya katakanlah cinta harta. Nah, kalau orang sudah cinta harta, masya Allah Pak, kadang-kadang dia tidak tahu, tidak pernah tahu dosa halal haram, nggak tahu. Ya, makanya kita lihat ada seorang pejabat tinggi itu katanya di kamarnya isinya dolar itu satu kamar itu. Ya Allah Tuhan, buat apa? Emang kalau mati dibawa? Enggak dibawa. Kasihan sebetulnya orang yang model seperti itu ya. Ya oleh karena itu ya kita harus berlatih memprogramkan, biasanya diprogram. Kalau ibu-ibu misalnya kita punya apa namanya gaji ya sebulan berapa, 10 juta, 6 juta misalnya, maka kita ambil dari sekian itu untuk infak. Ya terserah mangga mau berapa persen, mau diambil 2,5% ya mangga saja. Misalnya 10 juta, 2,5%-nya untuk infak. Nah untuk membagikannya itu ya apa saja. Mungkin suatu saat kita sedang pergi membawa orange, ada orang pengemis kita berikan, atau mungkin ada kotak amal kita masukkan kotak amal dan seterusnya, atau mungkin ada itu tadi ketua DKM atau Pak RW, Pak RT mengajak untuk ada tetangga kita yang sedang sakit, ya kan, kita harus bantu, kita keluarkan dari yang 2,5% itu dan seterusnya. Jadi memang apa namanya, supaya kita tidak pelit itu ya
kita harus memaksakan diri sebetulnya. Ya, harus memaksakan diri. Kalau sudah memaksakan diri, sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter, maka itu menjadi akhlak. Kalau sudah menjadi akhlak, ya sudah jadi akhlak gimana ya? Sudah gampang saja ya, seperti itu. Ya termasuk jamaah itu Pak Kor ya. Jamaah itu juga menjadi akhlak juga. Kalau sudah menjadi akhlak, sudah enteng banget. Tapi kalau belum, ya wah berat banget seperti itu. Gitu ya. Ya, gimana? Ya. Lagi bagus semua orang. Cuma barangkali gini, mungkin insya Allah bapak bersini semua mesti ngajak anaknya lah. Walaupun belum kesini gitu ya, kita suruh aja. Nggak mungkin bapak yang kesini anaknya nggak diajak gitu. Iya. Tapi yang tempat lagi anaknya kesini bapaknya enggak gitu. Nggak ada Pak, anaknya rajin, bapaknya enggak. Itu gimana Pak balikanya? Diwakili. Emang kadang-kadang gitu Pak, iya berat memang godanya berat. Mungkin kita udah nyuruh anak, gitu. Tapi anaknya udah di rumah aja lah. Kan cuma segitu ada seperti itu ya. Saya juga sama lah. Sini aja udah, saya udah ngajak juga. Tapi belum kesini gitu. Dalam arti berarti tidak sholat gitu, sholat di rumah gitu. Karena kan kerja juga gitu. Bapak yang lain sama lah. Tadi yang tadi itu pun nggak ada kali. Karena mungkin di sini juga ada dua versi, dua versi kalau nggak tahu ya. Dua versi dan guru di sini juga ada. Jadi katanya sholat di masjid itu juga mungkin bukan rukun lah, tidak wajib gitu. Oh iya. Di rumah, mungkin jamaah di rumah. Mungkin ada alasan lain gimana lah. Artinya di sini kan nggak di sini gitu kan. Ya kita gitu bikin aja itu mungkin pendapat beliau ya. Jadi kita harus memaksa juga. Yang penting itu kan mungkin ya sebaiknya di masjid itu kalau laki-laki ya sebaiknya lah. Bukan berarti dosa di rumah juga dosa enggak. Cuma sebaiknya ke sini lah untuk memurkan gitu kan. Karena mungkin kalau di sini bapaknya datang penuh. Walaupun anak-anaknya tidak gitu. Ini bapaknya enggak, anaknya enggak gitu. Ini repot, bapaknya tidak, anaknya tidak gitu. Itu juga juga sih banyak. Iya, baik. Ya. Mangga. Nyambung aja Pak. Mangga. Saya ini kan pernah berpikir ya di contoh di komplek maupun di tempat-tempat yang lain. Kalau orang bilang kan begini, saya belum sempat sholat berjamaah karena faktor kesehatan misalnya. Kesehatan ya. Nah, kedua faktor kesibukan. Karena tidak bisa ke sini, malu. Nah, cuma kan orang nggak selamanya orang itu tidak sehat gitu ya. Kadang-kadang kan ada waktu sehat dia tidak ke sini, ada waktu tidak sibuk tidak ke sini gitu. Dari dua itu, saya pikir faktor-faktor itu gugur lah, katakan gitu ya. Tapi ada faktor yang kuat itu adalah maaf ya, barangkali kurang pahamnya tentang sholat berjamaah itu banyak. Nah, cuma kalau saya pahami sholat berjamaah itu juga mungkin hukumnya tidak wajib ya. Karena kalau wajib itu bagaimana ketika orang di kendaraan kan harus turun dia. Nah mungkin itu sifatnya sunnah muakkadah yang mendekati ke hukum wajib. Artinya mereka itu apabila ada di rumah datanglah ke masjid. Tetapi kalau perjalanan kan nggak harus berhenti di tengah jalan dia. Nah ini makanya barangkali yang belum saya juga maaf yang belum paham tentang sholat berjamaah itu wajib atau sunnah muakkadah yang mendekati ke wajib gitu Pak. Ini Pak Mandi ini yang harus menjelaskan. Maka Pak Mandi silakan. Iya, pertama tadi Pak Ustaz Zainal, orang tuanya nggak ke masjid, anaknya ke masjid, gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah suatu prestasi lingkungan, Pak. Jadi ada suatu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu apa? Yaitu anak-anaknya itu kemudian dibina oleh lingkungan sehingga walaupun misalnya orang tuanya itu tidak ke masjid, tapi dia karena pergaulan ya dengan anak-anaknya, dengan anak-anak atau dengan teman-temannya sehingga dia pergi ke masjid. Nah itu bagus, artinya alhamdulillah yang demikian. Ya mungkin barangkali dengan itu nanti menyadarkan orang tuanya juga. Menyadarkan, oh kamu dari mana? Tadi saya ke masjid pas sholat sama anak. Nah orang tuanya kemudian apa
tersadarkan ya dengan adanya lingkungan ini seperti itu. Memang dakwah itu kan ya seperti itu kan. Dakwah itu ada dakwah secara langsung, dakwah melalui sosial, dari tidak langsung kan seperti itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya Pak Kora ya. Ya memang kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ya sunnah yang ditekankan seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat sejarah pada masa lampau di mana Rasulullah sendiri ketika berdialog dengan berkomunikasi ya dengan orang buta, Rasulullah malah menganjurkan walaupun buta juga supaya datang ke masjid. Ya, tergantung hidayah kepada kita lah. Kalau kita bisa memahami makna dari apa yang dilakukan Rasulullah terhadap orang buta, mungkin ya kita ya orang buta aja ini kok, nah gitu kan. Nah ini sama dengan begini juga Pak. Saya itu kan ada pengajian ini 3 hari mudah-mudahan ya 3 hari. Saya ada pengajian rutin malam Jumat di Reni, di Reni. Ada orang yang mengatakan, "Oh, Bapak aja yang jauh-jauh ke sini datang, masa saya nggak datang?" Nah, gitu loh. Jadi artinya apa? Dengan perilaku kita, cara-cara kita itu kadang-kadang bisa memotivasi kepada orang lain, kepada jamaah. Dia bisa mencontoh ya orang yang begini aja. Apalagi sekarang saya di sana ya. Disuruh ini kemarin pernah hari apa itu saya pas berangkat itu dari rumah terang Pak malam Jumat itu dari rumah terangnya di tengah sampai di Pondok Putih itu hujan kan ya hujan untuk saya bawa mantel kan gitu kan akhirnya saya pakai mantel kemudian saya datang bisa datang juga ya kan saya bawa mantel tapi hujan kan akan begitu. Jadi intinya ya kalau kita memahami secara sosial Rasulullah, komunikasi Rasulullah bagaimana kepada sahabat-sahabatnya, kepada masyarakat, itu mungkin bisa menjadikan semacam motivasi lah. Ya motivasi bagi kita sekalian untuk bagaimana supaya kita mengikuti sejarah ya yang terjadi komunikasi Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Mungkin saya kira ya. Jadi tapi ya itu juga. Jadi kalau misalnya kita di rumah bukan berarti kita tidak sah sholatnya. Ya kalau saya pernah mendengar itu ada seorang ustadz berceramah itu yang suka dekat dengan Kak Ures ya Ustadz. Ustadz Bahaya juga ya Ustadz Bahaya. Dia mengatakan ya kita sebetulnya kan namanya orang nggak sholat itu manusiawi katanya. Ya namanya orang kan kadang-kadang malas, ada malasnya dan sebagainya. Misalnya sholat dia maunya di rumah ya manusiawi juga, mungkin dia jalannya malas dan sebagainya itu manusiawi kan ya. Tapi kemudian dia garis bawahi bahwa ya manusiawi, tapi kita sebagai manusia itu sesungguhnya kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah itu ada tugas, ya ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tinggal maunya mana, mau yang terbaik atau mau yang tidak baik. Kalau mau terbaik ya begini, kalau yang kurang baik yang begitu. Ya yang kurang baik itu ya manusiawi, tapi yang milih yang terbaik itu juga manusiawi sesungguhnya. Namanya manusia yang baik kan begitu. Begitu Pak Kara. Ada yang menarik itu curhat di antara warga kita itu. Saya tuh pengen sekali datang ke masjid, tapi kalau lihat orang itu tuh kayaknya ngersek banget katanya. Jadi lebih enak sholat di rumah. Karena dia hanya bisa ngomong katanya gitu. Tapi ngajarin agamanya enggak juga katanya. Iya. Tapi itu mah itu alasan yang tidak alasan lain seperti itu. Iya. Itu amal bukti amal yang buat apa lain? Dia pergi aja. Kayak nanggung orang lain gitu. Itu kan kayak gini, saya tuh pengen banget berjamaah cuman malas. Kayak mikir orang lain gitu, jadi kita aja. Orang lain nggak kesini nggak apa-apa, itu haknya dia gitu. Itu bukan menjadi alasan itu. Iya. Kalau saya gitu ya. Ya itu juga mungkin bisa kita coba kaitkan dengan bagaimana sistem atau teknik
teknik dakwah kita ya. Kadang-kadang kan tidak selamanya kita dakwah hanya kepada orang yang tidak tahu, tapi kadang-kadang kita dakwah juga kepada orang yang sudah ngerti juga. Bagaimana caranya gitu? Orang yang sudah paham dideketin atau gimana caranya, atau mungkin kalau kita sedang berangkat mau ke masjid, Ustaz ayo ke masjid gitu. Lama-lama disebut-sebut Ustaz ke masjid, lama-lama dia mungkin nggak enak juga kalau disebut-sebut Ustaz tapi nggak ke masjid kan misalnya gitu kan. Jadi dakwah itu ya memang tetap harus berjalan dengan demikian ya, cuma memang harus berproses. Ya kita sebagai orang yang mungkin sudah rajin, ya tidak boleh juga menganggap mereka yang belum rajin atau mungkin yang belum jamaah istilahnya tidak bagus ya, tidak lah. Yang penting mereka sementara ini sholat kan, yang penting kita melaksanakan sholat walaupun mungkin di rumah atau jamaah di rumah saja. Begitu saya kira ya, cukup ya. Baik kalau begitu mari kita tutup pengajian kita pada kesempatan ini, yaitu dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa